Oke, mungkin kita langsung mulai dulu saja membuat view ya, karena migration-nya belum, migration, PHP komposernya belum siap, Bapak buat manual saja. Jadi kalian siapkan halaman login blade .php sama register ya, register.blade.php. Nah, untuk halaman login, nah karena kita menggunakan AMNLT ya, kita samakan saja dengan template-nya AMNLTE. Apa ambil aja dari sini dulu lah. Punya itu ada this page example. Ini login ya, ini halaman login, kita bisa pakai nih halaman loginnya. Oke, tapi karena layout kita gimana strukturnya ya, kita buka struktur layout kita. Header, sidebar, oh ini untuk yang itu ya, untuk yang apa maksudnya itu, dashboard. Nanti buat satu lagi masternya, copy, rename, ini ke Bapak kasih nama master guest saja lah ya, master guest. Kopinya Bapak buang, jadi ada dua. Nah, ini bedanya, ini nggak pakai header, sidebar, bagian kontennya aja. Layoutnya juga nggak usah, layout footernya juga nggak usah. Terus kita lihat template tadi. Kalau login ini yang V2 keyboard ini register ya, keyboard di secondary, login box, login. Oh berarti ininya kita ganti semua nih, ini kita ganti, sisain konten ya. Ini bagian konten, terus kelasnya beda kayaknya tadi ya, login page, body secondary. Ini login. Ini yang login page. Ini tapi beda dia. Nah, kelasnya beda. Ini register page. Ini login page. Jadi gimana? Kayaknya kita nggak usah pakai master lah ya. Kita nggak usah pakai master karena halamannya cuma satu juga. Kita delete saja, nggak jadi. Langsung ke loginnya. Nah, kalian mau pakai yang V2 atau V1 terserah. Saya pakai yang V2 saja. Masukin ke halaman login blade ya. Login blade. Nah, kita sesuaikan saja. Ini login page. Terus
description-nya buang aja, keyword buang, title-nya ganti. Nah, untuk yang style sheet-nya, kita lihat sama enggak dia dengan yang ini. Master Blade sama ya. Ada ini nggak usah diganti, kita pakai saja yang sudah ada. Paling nanti ke domain LTE-nya aja ya. Domain LTE-nya kita ganti kayak yang punya master. Kita copy, masukin di yang domain LTE CSS-nya. Terus ini kita sesuaikan, href-nya kita buang aja ya. Nanti kita ganti jadi welcome aja lah ya, welcome. Sign in di kolom email, di kolom password, remember me, sign in using Facebook, Google-nya dibuang aja. Terus yang register, kita ganti ya, URL-nya jadi register satu ya, register. Untuk yang scriptnya sama ya, ada script admin LTE juga, kita ambil punya master, ada satu kayaknya. Nah ini ya, ganti. Udah. Untuk halaman login. Nah nanti usernya kita bisa pakai email atau bisa pakai username ya. Tapi kita lihat model kita dulu, model user kita, apakah dia pakai email. Di database migration user ya. Oh iya, berarti email ya. Ini nggak ada perubahan. Ini nggak ada perubahan. Nah, formnya kita pakai email dan password. Untuk actionnya kita ganti ke halaman login. Sorry, bukan login, berarti proses login aja ya. Proses login. Kenapa bukan login? Atau mau login juga, tapi metodenya kan post ya, nggak apa-apa lah login juga ya. URL-nya ke halaman login, tapi metodenya post. Oke. Untuk value-nya kita pakai alt ya, karena ini form. Kita kasih alt. Indeksnya atau field-nya email. Terus ini apa ini ya? Icon ini kali ya. Coba kita lihat admin LTE. Admin LTE. Halaman login. View. Oke. Halaman login. Dashboard 1, layout item, form, elemen, page, halaman loginnya. Extra.
login ya. Oh berarti tom ini ya, icon berarti tadi ya. Input grup MB1. Kita butuh tempat untuk menampilkan error nantinya ya. Karena kalau nggak dimunculin nggak tahu errornya apa. Mungkin kita masukin di mana kira-kira? Ini input group soalnya ya. Input group masuknya kayak gini. Tapi kalau masukin sini dia error. Kita bawah sini aja kali ya. Mudah-mudahan nggak jelek. Oke. Gimana nampilin error? Pakai if atau pakai add? Error gitu ya. Benar nggak? Gitu ya. Error fill email ya. Email. Kita ada error email, maka kita tampilin span boleh plus alert danger ya. Kita tampilin message-nya ya. $message. Bener ya. Kresek siapa tuh? Farel. Nah, terus yang passwordnya juga. Ini berarti kolomnya password. Ini untuk password kita nggak usah pakai value-nya ya. Value nggak perlu karena ini password. Ini biar dia input sendiri. Berisik apa tuh? Ya. Nah ini halaman login, view-nya baru tapi. Sekarang halaman login udah, view-nya sudah, dapat root-nya. Root web. Kita buat authentication ya. Authentication. Kita buat root-nya resource lagi get. Kita mau ke halaman login tadi ya. Login. Untuk menghandle si view login kita butuh controller ya. Controllernya belum kita buat. Terus ada post login juga ya. Post login. Kita pakai controller juga. Sekalian deh yang register ya. Yang register. Sama satu lagi yang post. Ada dua nih, yang get sama yang post. Dibedakan. Yang get itu untuk nampilin view-nya ya. Yang post ini untuk memproses formnya. Itu. Nah, controllernya apa kira-kira? Untuk menghandle login dan register ini. Gagal ini. Coba ulang lagi ya. Composer install. Ini
Ini kalau nggak ada komposernya, nah udah jalan. Sip. Kita buat controller ya. Controllernya kita siapin satu saja. Satu itu untuk menghandle keempat root ini. Kita buat PHP artisan make .2 controller. Kita kasih nama out controller. Oke. Controller. Nggak usah resource karena kita buat manual metodenya. Udah. Sekarang kita daftarin dulu. Ini out controller. Jangan lupa diimport. Oke. Masuk, sudah importnya. Di atas. .2 kelas. Metodenya apa untuk yang login? Kita buat login gitu aja ya. Metodenya. Ini untuk yang view. Untuk yang ngeproses form bisa sama ya. Mungkin kita ganti aja namanya do login gitu ya. Do login. Yang register juga kita buat metodenya register. Terus untuk yang postnya kita bedakan jadi do register. Pak, saya nggak suka pakai do Pak. Ya boleh, ganti aja. Ini fleksibel ya. Nah, sekarang kita ke controller. Dari root dari daftarin ke controller. Ada 4 metode berarti yang kita siapin ya. Login, do login, register, dan do register. Buat dulu fun. Kita kasih nama login. Login. Returnnya kita buang aja lah. Ini di method login kita return view ya. Kita return view. View-nya apa? Login. Itu. Ya. Ini untuk halaman login nanti. Ini ada 3 metode lagi yang belum kita buat. Kita coba dulu ini tampilannya muncul nggak? Harusnya sih muncul ya. PHP migrate dulu deh. Bapak belum migrate dari tadi. PHP artisan migrate. Oh, database-nya SQLite, maaf. Jadikan dia as MySQL. No. Ganti. Artisan migrate. Oke, masuk ya. Sekarang kita tes PHP artisan serve. Oke ya, masuk. Sekarang kita coba untuk menampilkannya. Localhost kedua 8000 login. Encryption key-nya belum. Sorry. Kalau error encryption key, apa yang dijalankan? Ada yang ingat? PHP, artisan, key, generate. Ya. Itu untuk bikin key-nya. Kalau sudah, kita jalanin lagi. Serve, kita refresh. Oke. So ya.
halaman loginnya, email, password. Oke, ada yang lupa nih. Di form kita harus menambahkan apa? Nambahin apa? Ada yang kurang nggak di sini kira-kira? Ayo. Di form login. Jadi kalau kita bikin form, kita harus pakai apa biar bisa diproses? Nah, apa? Biar formnya aman kemarin. Pakai CS RF ya, jangan lupa nih. Tuh. Udah, ini halaman login ya. Loginnya belum ya? Loginnya belum. Jadi kalau kalian submit ini masih error. Metodenya belum ada soalnya. Error ya. Cannot identify the login. Kalau mau dibuat dulu boleh. Tapi belum kita buat codingnya, nanti saja. Oke. Login sudah. Sekarang yang register ya. Register sama dengan yang login tadi, view-nya udah disiapin, tinggal kalian pakai lagi saja yang ini, login blade-nya masukin ke register. Register. Beda tadi Bapak lihat itu bagian ini tuh. Ini login page, jadi ini register page. Register page. Terus title-nya jangan lupa diganti. Register. Nah, untuk view-nya kita ambil dari halaman contoh register. Ini ya. Register V2 Bapak pakai ya. Kita ambil bagian register box-nya saja. Register box sampai register box-nya berhenti. Kalian ambil, kalian copy, masukin ke sini. Register view. Tinggal dirapikan ya. URL-nya ganti, buang. Nah, ini register aja lah. Register page. Oh, registration lah. Registration page. Ini sama kayak yang tadi. Kita siapkan model kita. Butuh user gak? Model user kita. Kita lihat ya. Model lagi. Migration. Kita lihat database. Migration. User. Ada name, email, sama password. Jadi cukup 3 ini aja sih. Ya. Yang kita buat kolomnya. Name, email, dan password. Jadi sesuaikan kolom register kita. Ini full name lah boleh ya, email, password ya. Ini I agree-nya nggak usah lah, buang aja ya. Email, password, full name, email, password. Terus apa yang kurang? Name ya.
Name-nya belum ada nih. Itu tipe name-nya belum ada. Name. Nah, biar kamu nggak bingung, kamu samakan aja dengan tabel di tabel user. Kolom di tabel user. Name berarti ini. Name-nya name. Terus mau dikasih error, nanti kita kasih error yang seperti di login tadi, pakai jika error, ya, masukin saja di sini. Untuk yang name dulu, terus email juga, type email, name-nya belum, name-nya email juga, terakhir password. Password. Type-nya udah, name-nya belum. Tuh. Ya. Udah. Buttonnya ini buang aja ya, sign in with Facebook segala macam. Nah, ini kita ganti I already have a membership. Ini URL-nya kita ganti jadi URL ke halaman login. Salah. Nah, yang ketinggalan nih sepertinya actionnya ya. Actionnya ketinggalan. Ini sama kayak yang login tadi, kita ganti ke URL. Tadi rootnya kita buat apa? Register ya kan? Nah, berarti ini register. Ini register. Berasa live streaming saya kayak gini. Ada yang nge-like. Sama satu lagi. CSRF-nya. Udah. CSRF udah. Action udah. Name-nya udah semua. Name, errornya udah juga. Sekarang tinggal controllernya ya. Membuat controller log register, controller method ya. Di controller out controller buat register. Ini view-nya view register. Dah. Tinggal tes. Ya, ini halaman login. Kita register. So ya. Name, email, password. Ini sign in ya tombolnya ya. Sign up dong. Sign up ini. Sign up. I have already member. Balik lagi ke halaman. Kayaknya jangan welcome deh ini. Kita ganti aja lah. Jadi login page. Udah. Gampang kan? Dari sini kita membuat metode login dan registernya ya untuk memproses form. Atau kita tadi kasih nama do login dan do register. Do register. Nah, untuk
menerima data ya dari form, kita buat atribut register request ambil dari variabel request, kita simpan di variabel request. Ini yang register, juga kita buat requestnya. Nah. Kita lanjut. Kita akan membuat fungsi registernya bekerja dulu. Sehingga yang akan kita lakukan adalah menyiapkan satu kolom level di tabel user. Setelah itu kita akan menerima data dari halaman register. Ada username, password, dan nama tadi. Email ya, sorry. Kita masukkan ke tabel user. Jadi kita mulai dengan membuat migration dulu. Kita kasih nama pesan make migrationnya namanya alter user. Alter user add level di tabel apa? Users. Tuh. Ini ya. Sudah, migrasinya udah jadi. Nah, di tabel user kita akan tambahkan kolom bertipe string saja. Kita kasih nama level. Kasih panjang. Levelnya nanti Bapak mau buat admin sama user biasa. Kasih panjang boleh, mau kasih nggak dikasih juga boleh. Mau kasih misalnya ya 50 aja lah ya. Panjang. Nah, ini kita kasih after biar enggak di akhir. Sehingga after password ya, sehingga posisi kolom level ini di bawah password, bukan di bawah updated add. Kan kolom terakhir kan update add ya. Tabel user itu kolom terakhirnya update add. Kita tambahkan after password ya di bawah password nanti. Nah, untuk yang down-nya bisa kita tambahkan table apa? Drop ya. Drop kolom, nama kolomnya level. Nah, untuk yang down. Oke, setelah ini kita cek dulu tabel usernya ada isi apa enggak. Di latihan Laravel, mana Laravel saya? F2B. Kosong ya. Berarti kosong. Kosong.
Ini belum ada tabel level, belum ada. Sekarang kita migrate PHP Artisan migrate. Berhasil ya. Kita cek tabelnya. Tutup dulu kayaknya. User. Oke, udah masuk level. Tinggal kita pakai ya tabel usernya untuk menyimpan data user. Oke, berarti yang dulu register ya. Kita buat validation dulu. Validasi atau validator. Nah, kalau sebelumnya yang di materi sebelumnya kita bikin menggunakan method validate, karena ini kita mau meriksa dulu apakah usernya udah terdaftar apa belum. Udah pernah ada yang user, maksudnya apakah email yang dimasukkan oleh user itu udah pernah dipakai atau belum. Nah, kita pakai facade validator, nggak bisa lagi pakai yang validate. Jadi impor dulu validator. Nah, validator ini ada banyak ya. Ada out event validator ini apa ya? Validated ya. Bukan, validator ya. Validator ini banyak, ada .env, ada contract validation, support facade, ada illuminate validation. Nah, kita pakai yang mana? Kita yang pakai support facade. Ya. Support facade. Jadi jangan pakai yang illuminate validation. Tapi pakai support facade. Jangan salah impor. Ya. Support facade. Dan di sini kita buat validatornya. Make build dari request all. Lalu kita buat rule-nya. Untuk kolom name, ini rule-nya require saja. Untuk kolom email, rule-nya require. Terus email, email, sama satu lagi, dia harus unik. Ya, unik dari tabel apa? Dari tabel users. Jadi dia akan ngecek apakah emailnya udah dipakai apa belum, udah terdaftar belum di tabel user. Kalau belum, maka bisa insert. Tapi kalau udah, maka dia akan error nanti. Jadi kasih tahu kalau datanya udah ada. Ini bukan type ya, tapi titik 2, sorry. Unique titik 2 user. The last one adalah password. Passwordnya require aja ya. Atau kalau mau ditambahkan,
minimal 8 karakter gitu. Boleh ya. Required min 8 ya. Sekarang kan password itu kan agak cerewet ya kan. Nah, kita bisa tambahkan rule-nya di sini. Ini untuk yang validator. Ya. Kalau sudah, kita cek dia. Nah, jadi berbeda dengan validate. Ini harus kita cek lagi ke validasiannya. Validator fail. Ya, nah, jika validatornya gagal, maka kita redirect dia ke halaman register lagi. Kita kembaliin ke halaman register dengan membawa error. With error, errornya ambil dari validator. Lalu inputnya juga kita bawa. With input juga. With input. Nah, jadi nggak sesimpel method validate ya. Kita harus kirim ulang dia dengan redirect, terus bawa errornya dan kolom inputannya. Bentar, Bapak pastikan dulu kolom inputannya itu sudah dibuatin belum old-nya? Belum ya? Kayaknya belum deh tadi, lupa Bapak. Nah iya, value-nya belum kita buat ya. Ini kita tambahkan yang name dulu ya, name dulu. Name value ambil dari old name. Typo terus. Lalu yang email juga. Lalu yang terakhir password. Password nggak usah ya. Password nggak usah. Jadi email sama full name aja yang diambil value-nya. Kita bisa tes dulu ini. Kita coba ya di halaman register. Ini bisa apa enggak? Ini register. Oh, servernya mati. Mohon maaf. Register migrate. Register serve. Kita jalanin lagi. Salah ini. Tipe ini. Email. Petiknya belum. Petiknya kurang satu. Email. Tadi. Full name, email, password. Kita sign up. The name field is required. The name field is required. Email field is required. Password field is required. Jalan validatornya. Kalau passwordnya cuma 3 karakter misalnya, 1, 2, 3. Must be at least 8 karakter. Tapi errornya jelek banget ya di sini ya. Posisinya di mana lah yang bagus? Jelek banget. Atau jangan pakai alert. Pakai text saja ya. Text danger gitu ya. Text danger. Text danger. Passwordnya juga text danger.
Nah, gitu ya. The name field required, bla 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 bla. Nah, kalau dia bukan email, apa yang keluar? Nah, ini udah otomatis divalidasi oleh JavaScript-nya, ya. Nggak bisa juga dia. Oke, nah sampai sini kita baru menyelesaikan validation. Kita lanjutkan lagi. Terakhir, nah, kita buat model baru. Variable user sama dengan new user. Jangan lupa diimpor ya usernya ya. Kita set variable user kolom name sama dengan, ambil dari mana? Ambil dari mana kira-kira? Kita bisa ambil dari request user name ya, terus request email, terus untuk password passwordnya itu kita bikin pakai hash ya. Kita impor dulu dari support facade hash make. Kita ambil datanya dari request password. Name, email, password. Nah, satu lagi yang belum kita punya kolomnya yaitu level ya. Tadi kan kita punya level ya. Level ini. Nah, karena dia registernya manual, berarti kita set saja levelnya ini adalah user. Gitu ya. Tuh. Terakhir kita save user, save. Nah, karena sudah berhasil register, kita lempar dia ke halaman dashboard harusnya, ya. Return, direct, tapi dashboard kita belum ada ya. Belum ada dashboard kita ya. Apa kita redirect ke halaman login aja? Direct, login. Lucu ya. Mana kita? Ini sementara aja dulu. Mungkin kalau berhasil, ya kalau login lah, biar dia login manual ya. Iya dong. Masa dia register tanpa login, dia masuk dashboard? Nggak mungkin dong. Harus login dulu. Iya. Nah, jadi redirectnya ke halaman login aja. Nah, kita coba ya. Masukin datanya yang benar ini. Full name-nya Nur Ahmad. Emailnya ini bebas, mau email yang asli atau email yang asal-asalan. Yang penting email ya, mail.com.
Passwordnya minimal 8 karakter tadi. 8 ya, sign up. Oke. Kembali halaman login, berarti datanya masuk dong. Kita cek ya. Kita cek ke tabel user. Mana database Bapak tadi? Tabel user. Tuh, masuk datanya. ID 1, name-nya Nur Rahmat, emailnya Rahmat Gmail, mail verified-nya 0. Ini passwordnya kita hash. Ya, di hash pakai hashmake. Terus levelnya user udah berhasil ya. Selesai yang registernya. Sampai di sini ada pertanyaan?